Belakangan ini gue sempat nemu satu data yang menarik. Dari 1,4 juta pernikahan yang tercatat di 2024, sebanyak 26,7%-nya itu mutusin buat cerai. Dari semua alasan perceraian yang gue temukan, ada satu alasan yang menurut gue ini cukup unik, yaitu adalah kesepian. Ada satu survei yang bilang kalau 1 dari 3 orang yang udah menikah justru ngaku kalau mereka merasa kesepian. Dan rasa kesepian ini bakal makin parah ya after mereka berusia 45 tahun ke atas. Dan masalah ini gak cuma terjadi setelah menikah aja ya. Banyak orang yang juga merasakan kesepian bahkan semenjak pacaran. Pertanyaannya, kenapa mereka yang punya pasangan justru banyak yang ngerasa kesepian? Apakah karena mereka kurang bersyukur? Atau jangan-jangan ada yang salah sama cara kita mencintai pasangan kita selama ini? Welcome to Dating and Marriage Series by 1%. Enjoy. Kenapa lo bisa merasa kesepian padahal lo punya pasangan? Jawabannya sebenarnya simple. Karena lo menaruh ekspektasi yang gak realistis ke pasangan lo. Kalau kata ilmuwan ini yang bisa lo lihat di layar, sekarang itu banyak ya orang yang minta pasangannya buat menyediakan apa yang dulunya di-provide sama seluruh desa. Lo berharap pasangan lo itu bisa jadi segalanya. Selalu ada layaknya keluarga, menghibur kayak temen, pendengar yang baik kayak psikolog, dan nge-provide semua kebutuhan hidup lo kayak apa yang dilakuin sama orang tua lo. Kita membebani semua itu ke satu orang yang aslinya cuma manusia biasa. Nah jadi, waktu ekspektasi itu gak terpenuhi, ya wajar kalau kita merasa kecewa bahkan kesepian. Dan lebih parahnya lagi, masalah ekspektasi ini diperburuk sama mindset orang Indonesia yang sering salah paham soal tujuan hubungan. Di Indonesia, kita sering banget ya dididik dengan tujuan hidup yang kaku. Sekolah, kerja, punya pacar, dan juga nikah. Nah jadi, punya pasangan itu seringkali cuma dianggap sebagai checklist kehidupan. Dan nikah itu jadi checklist terakhir atau tujuan terakhir yang dipercaya orang Indo kalau hidup itu udah jadi sempurna. Nah masalahnya, karena dianggap layaknya happy ending kayak sebuah film, banyak pasangan yang secara nggak sadar mengurangi atau berhenti ngasih effort yang lebih ke pasangannya setelah menikah. Kalau menurut buku ini, hubungan itu kayak mesin mobil. Kalau nggak diservis, ya bakal rusak. Dan di pernikahan yang ideal, ada jenis effort yang perlu secara berkala dikasih ke pasangan. Lo bisa coba lihat ya listnya, ada di layar, dan bisa coba pause dulu. Kira-kira mana yang lo sering rutin ya kasih ke pasangan dan mana yang masih jarang. Nah jadi, untuk mempertahankan hubungan yang sehat, lo butuh quality time dan juga effort yang jauh lebih besar daripada pas pacaran. Dan that's why wajar banget ya kalau banyak yang kesepian setelah menikah atau pacaran. Bahkan ada riset juga ya yang bilang kalau rata-rata kepuasan orang yang udah menikah itu anjlok drastis sekitar 1-2 tahun setelah sah menikah. Bahkan ada juga ya yang anjlok setelah 3 bulan pertama. Kondisi ini diperparah juga sama tekanan ekonomi yang makin gak masuk akal. Banyak pasangan yang harus kerja super keras plus side hustle buat bisa hidup proper. Dan kesibukan ini seringkali bikin mereka gak punya waktu buat banyak quality time sama pasangan. Kalaupun ada waktu, biasanya ya udah capek dan lebih milih buat istirahat. Lo jadi nggak lagi merasa pasangan lo sebagai sumber kebahagiaan, tapi beban tambahan yang harus lo urus. Akibatnya, lo jadi nggak merasa dekat lagi ya secara emosional ke pasangan lo, dan akhirnya jadi kesepian. Dan ini yang disebut sebagai romantic loneliness. Selain ekonomi, ada satu lagi musuh yang perlu kita waspadai, yaitu teknologi. Spesifiknya, cara kita mencari pasangan lewat dating apps. Pernah gak sih lo mikir, kenapa aplikasi kayak Bumble atau Tinder itu seringkali nggak works buat nyari hubungan jangka panjang yang deep? Alasannya, karena aplikasi itu gak didesain buat bikin lo puas, tapi didesain buat bikin lo kecanduan. Mereka pakai prinsip psikologi yang sama kayak judi online. Otak lo dikasih dopamin bukan pas dapet jodoh, tapi pas lagi berburu sepanjang lo nge-swipe match di aplikasi. Dan kalau menurut penelitian ini, dating apps itu bisa nyiptain ilusi yang berbahaya. Kita jadi ngerasa bahwa di luar sana masih banyak loh orang yang lebih oke, mau itu dari penampilannya, fisiknya, finansialnya, ataupun kepribadiannya. Dan pilihannya itu terasa gak terbatas ya, karena kalau lu nge-swipe terus dating apps itu kerasanya kayak gak habis-habis. Dan akhirnya kita jadi susah puas. Pas pasangan lo misalnya ada kesalahan kecil, atau pas hubungan itu lagi bosen, ya otak kita tuh bakal mikir, di luar sana masih banyak kok opsi yang lebih baik. Dan mindset ini bikin kita jadi terbiasa menilai manusia kayak barang dagangan. Sekali lagi ya, kayak barang dagangan. Suka gak suka, hubungan itu sebenarnya kayak pasar. Dan dalam sosiologi ada yang namanya teori pertukaran sosial, dan nilai pasangan itu sebenarnya gak statis dan gak bisa dinilai kayak barang. Pasti selalu naik turun. Nilainya bisa turun ya seiring waktu, kayak kecantikan fisik atau umur yang muda. Kalau nilai yang naik ya bisa juga karena kemapanan atau status sosial. Nah, konflik dan perselingkuhan itu sering terjadi ketika kita gak puas sama nilai dari
barang dagangan ya, atau pasangan dalam tanda kutip yang kita punya. Gue coba kasih ya satu studi kasus yang nyata dan akhir-akhir ini juga lagi rame ya dibahas, yaitu fenomena banyak ASN yang cerai setelah mereka diangkat jadi PNS atau lulus sertifikasi. Alasannya tuh gini, dulu mungkin suami dan istri ini selevel ya secara ekonomi, tapi begitu istrinya jadi PNS dan gajinya naik drastis, status sosialnya juga naik, yang artinya value dari si istri ini meroket. Sementara suaminya ya mungkin karirnya stagnan, jadi value-nya itu turun. Nah dari sini terjadilah ketidakpuasan. Istrinya merasa suaminya tuh udah nggak selevel lagi, atau suaminya ngerasa insecure dan malah jadi toxic, yang akhirnya bikin mereka itu jadi cerai. Dan ini juga dibenarkan ya sama pakar IPB yang bilang kalau pengangkatan sebagai ASN itu bawa perubahan identitas yang drastis bagi istri, kayak status sosial, karir, dan juga kemandirian. Dan masalahnya setelah itu ada pola hubungan dan situasi yang berubah dalam kehidupan keluarga. Sebenarnya fenomena ninggalin pasangan pas udah sukses ini juga semakin menampar kita ya, kalau narasi romantis kayak nemenin dari nol itu seringkali nggak works dan berakhir tragis. Karena faktanya nemenin dari nol seringkali gagal kalau growth-nya itu nggak bareng. Misalnya yang satu start, yang satu grow, itu kan bisa bikin yang satu ngerasa insecure atau yang satu lagi ngerasa nggak worth it kan ya. Nah jadi orang yang ninggalin itu sebenarnya permasalahannya bukan soal uang aja ya, tapi juga soal kesetaraan frekuensi dan juga keseluruhan nilai dari pasangan. Dan di chapter berikutnya gue bakal coba bahas POV dari struggle-nya perempuan zaman sekarang yang kalau gak bisa setara sama pasangannya. Oke guys, sebelum lanjut gue mau ngasih tahu info buat lo yang lagi ngerasa bingung, ngerasa stuck sama hidup akhir-akhir ini. Entah itu soal karir, pendidikan, hubungan, keluarga, pernikahan, atau hal-hal personal lainnya. Sekarang 1% tuh nyediain psikotes premium. Di dalam psikotes premium ada berbagai pilihan tes yang dirancang buat ngebantu lo lebih paham siapa sih diri lo sebenarnya, supaya lo bisa ngambil keputusan hidup lo dengan lebih baik. Psikotes ini tuh ngegabungin berbagai jenis tes psikologi profesional. Jadi setiap lo beli, lo bakal dapet beberapa psikotes, disatuin reportnya jadi puluhan halaman untuk hasil yang akurat dan personal. Lo bisa baca puluhan halaman ini, dan yang paling keren, kalau lo nggak ngerti atau lo ada pertanyaan, lo bisa dapet insight lanjutan lewat konsultasi bareng expert dari 1%, langsung berdasarkan hasil tes lo. Langsung aja kunjungi 1.bio/psikotes premium buat info lebih lanjut. Kalau ngomongin soal value pasangan, sebenarnya bakalan berkaitan juga dengan beban ekspektasi gender, terutama buat perempuan yang banyak bikin mereka itu stres dan juga kesepian. Banyak orang yang bilang perempuan itu harus jadi ibu yang baik, penurut, dan juga jago urus rumah. Tapi di sisi lain, tuntutan ekonomi sekarang juga harusin perempuan buat pintar, mandiri, dan juga karirnya bagus. Kalau perempuan gagal di salah satunya, ya mereka bakal dicap jadi istri yang gagal. Misalnya, karir bagus tapi nilai anak sekolahnya jelek, ya istri dibilang gak mampu urus anak. Rumah rapi tapi gak bantuin nafkah, ya istri bakal dianggap sebagai beban. Ini mungkin yang bikin perempuan tuh merasa seringkali ya berjuang sendirian. Jadi buat para perempuan, ini mungkin hard truth yang perlu didengar ya. Di zaman sekarang, modal nurut atau cantik aja itu sebenarnya gak cukup buat relationship. Lo juga perlu punya dunia sendiri ya. Misalnya, lo harus punya skill dan wawasan. Kenapa? Karena ya bukan cuma buat karir, tapi juga ini bisa bikin lo tetap nyambung sama pasangan lo. Bayangin ya, suami lo karirnya nanjak misalnya, terus ketemu banyak orang hebat. Nah sementara lo di rumah stuck dan cuma permasalahin hal yang sama setiap hari. Lama-lama ya bakal muncul ada gap gitu ya. Obrolan lo sama pasangan lo jadi gak nyambung. Dan disitulah si suami seringkali salahnya ya, ini kegoblokan dari suaminya juga ya, itu nyari teman ngobrol yang sefrekuensi di luar sana. Dan ini jadi bibit-bibit perselingkuhan juga. Dan menariknya, kadang ada satu fenomena yang menurut gue juga ini aneh sih. Misalnya kalau istrinya udah upgrade diri, karirnya sukses gitu ya, misalnya rumah tangganya tuh keurus dengan baik, si suami malah tetap selingkuh juga ada karena ngerasa insecure dan takut kalah saing sama istri. Jadi ibaratnya kalau istri stuck itu jadi bebannya dan ngebosenin, dan kalau istri upgrade itu bikin insecure. Jadi emang aneh juga ya sebenarnya para lelaki ini. Nah makanya konsep mencari pasangan itu memang idealnya tuh harus cari yang sekelas, mau itu dari pendidikan ataupun dari ekonomi. Dan ini penting banget ya, terutama di zaman sekarang. Bukan karena matre atau karena apa, tapi biar frekuensinya tuh sama dan sama-sama nyaman juga di relationshipnya. Nah jadi kesimpulannya, apakah kita harus pesimis buat punya pasangan? Jawabannya enggak juga ya guys. Daripada pesimis, mungkin lo bisa coba ubah mindset lo. Pertama, lo harus buang ya jauh-jauh mindset kapitalisme yang ngajarin untuk selalu mencari keuntungan yang banyak dari modal yang dikit. Cinta itu bukan transaksi dagang ya guys. Gak usah bandingin pasangan lo sama jutaan manusia lainnya di luar sana, dan berhenti juga hitung-hitungan untuk ngasih effort ke pasangan lo. Dan kedua, buat lo yang udah atau mau menikah, coba pahamin ulang tujuan menikah. Nikah itu sebenarnya settle down ya, bukan settle up. Artinya pernikahan itu sebenarnya buat mencari stabilitas, penerimaan, dan juga tumbuh bareng-bareng, bukan buat panjat sosial atau upgrade gaya hidup ya. Kalau motif menikah lo itu buat settle up atau misalnya upgrade gaya
hidup. Begitu pasangan lo bangkrut atau sakit, ya alasan lo buat bertahan itu pasti bakal hilang. Nah jadi buat lo yang belum nikah, gue sangat menyarankan menikahlah di saat lo siap berbagi, bukan saat lo minta dilengkapi. Kalau lo dan pasangan masih bingung udah siap menikah atau belum, lo juga bisa coba tes ya, psikotes premium di 1% soal pranikah. Dari sini lo bakal tahu apakah lo udah siap nikah atau belum, dan kalaupun udah siap kenapa, kalaupun belum juga kenapa. Kalau lo tertarik, langsung aja ya, lo bisa cek di website kita 1%.net atau klik link yang ada di description box. Selain itu, kalau lo suka sama topik-topik relationship kayak gini, gue juga ada rekomendasi ya videonya. Lo bisa cek di sebelah kiri atau sebelah kanan. Silakan aja bisa dipilih sesuai minat lo suka yang mana. That's all for today. Gue Danang dari 1%. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa hidup seutuhnya. Thanks.